Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narti Harahap, SPDSD. Saya mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka. Saya bertugas di Min 1 Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pandangan saya terkait diskusi 1 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Adapun topik diskusi yang ingin saya tanggapi mengacu kepada 2 artikel ini. Yang pertama, membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program Sustainable Development Goals oleh Siti Aisyah Nur Fatimah tahun 2022. Selanjutnya, analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan. Sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang oleh Amar Nurhandika tahun 2023. Mengacu pada kedua artikel tersebut, terdapat 3 pertanyaan yang akan saya berikan tanggapan. Yang pertama adalah, apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel terjadi di daerah atau di lingkungan sekolah Anda? Jika iya, adakah persamaan dan perbedaannya? Jelaskan alasannya. Mengacu pada 2 artikel yang disajikan, terdapat beberapa permasalahan pendidikan. Di antaranya adalah kualitas pendidikan yang rendah, seperti distribusi guru yang tidak merata, rendahnya kompetensi guru, terutama dalam memanfaatkan media digital. Ini menjadi permasalahan juga di sekolah tempat saya bertugas. Kemudian rendahnya kualitas sarana dan prasarana, yang meliputi ruang kelas rusak, tidak adanya laboratorium, dan perpustakaan yang tidak memadai. Padahal dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Saki et al. Tahun 2022, bahwa peran pembangunan sekolah baru dan perbaikan sarana pendidikan dapat meningkatkan partisipasi siswa di wilayah pedesaan di negara berkembang. Temuan dari studi tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur pendidikan yang lebih baik dapat mengurangi hambatan fisik dan meningkatkan partisipasi siswa dalam pendidikan. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana ini juga terjadi di sekolah saya, yaitu tidak adanya laboratorium dan perpustakaan yang tidak memadai. Beberapa tahun terakhir, perpustakaan kami mengalami rusak parah dan beberapa kali terkena banjir, sehingga sumber bacaan yang ada di sana juga rusak. Hal ini menyebabkan siswa-siswa kami juga kesulitan untuk mengakses buku-buku sebagai sumber belajar. Kemudian permasalahan berikutnya adalah keterbatasan akses. Hal ini terkait dengan kondisi geografis atau letak sekolah yang banyak terdapat di beberapa pulau-pulau di sekitar Kota Batam. Sebagaimana wilayah Kota Batam atau Provinsi Kepulauan Riau itu adalah terdiri dari banyak pulau-pulau kecil. Nah, di sekitar lingkungan sekolah saya bertugas memang terdapat banyak sekolah-sekolah yang berada di pulau-pulau. Permasalahan ini menyangkut jaringan internet yang tidak stabil dan juga transportasi yang sangat terbatas. Untuk menuju ke sekolah-sekolah di pulau biasanya paling maksimal itu pukul 17.30 atau setengah 6 sore. Karena transportasi ke sana sangat terbatas, biasanya masyarakat menggunakan perahu kecil atau yang disebut pompong. Nah, dalam gambar pada slide ini ada terdapat perahu kecil. Nah, seperti inilah transport yang digunakan masyarakat untuk menuju ke pulau. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana saran
untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut. Saran saya untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan antara lain adalah pemerintah perlu menerapkan kebijakan alokasi anggaran pendidikan yang berbasis kebutuhan daerah. Misalnya daerah 3T harus mendapat porsi anggaran yang lebih besar untuk infrastruktur dan insentif guru. Seperti yang disinggung dalam artikel 1.2 tentang pentingnya investasi. Investasi yang dimaksud adalah investasi masa depan, yaitu pendidikan. Kemudian otonomi daerah dalam pendidikan. Otonomi dalam pendidikan ini menurut saya sangat penting karena satuan pendidikan dapat merencanakan dan mengelola pendidikan sesuai dengan konteks sosial budaya lokal. Artinya, satuan pendidikan dapat merancang program sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal di daerah setempat. Hal ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat dalam artikel 1.2, yaitu sekolah harus mampu melaksanakan inovasi kurikulum satuan pendidikan dan program pembelajaran yang berpihak pada siswa. Misalnya menggerakkan pojok baca untuk meningkatkan minat anak dalam membaca. Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat literasi siswa di Indonesia itu masih sangat rendah. Nah, saran saya, sekolah atau satuan pendidikan dapat membuat program peningkatan literasi dengan mengaktifkan pojok baca di ruang-ruang kelas. Dan ini sudah kami lakukan di sekolah tempat saya bertugas. Alhamdulillah, siswa mulai tertarik untuk membaca dengan penyediaan pojok baca di ruang kelas. Kemudian saran yang ketiga adalah pendidikan yang kontekstual. Kurikulum dan metode pembelajaran harus mengakomodasi kearifan lokal, seperti mengintegrasikan pembelajaran dengan cerita rakyat dan permainan tradisional di daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Tilaar tahun 2009, pendidikan harus terintegrasi dengan sosial, budaya, dan kearifan lokal. Saran berikutnya adalah peningkatan kualitas guru. Nah, ini sangat penting demi kualitas yang meningkat, terutama peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan teknologi digital dan implementasi pembelajaran mendalam yang kontekstual dengan prinsip berkesadaran, menyenangkan, dan bermakna. Saran ini tidak hanya dalam diskusi ini, tapi ini juga sudah tertuang di dalam naskah akademik tahun 2025 yang diterbitkan oleh Kemendikdasmen, yaitu tentang implementasi pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam ini sangat penting dilakukan oleh guru untuk mendorong siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Jadi belajar di sini dalam arti tidak sekedar mentransfer materi atau teori, tapi bagaimana pembelajaran dapat bermakna atau menjadikan siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Hal ini sejalan dengan Simanjuntak 2018 yang mengatakan bahwa mendidik generasi muda untuk pengembangan pribadi, keluarga, dan ekonomi, serta pendidikan yang berkualitas dapat menjadi investasi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi. Kemudian saran yang kelima adalah membangun kemitraan antara sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat. Pemberdayaan komite dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan program pendidikan. Misalnya, melibatkan orang tua dalam merancang program inovasi sekolah yang berpihak pada siswa. Nah, di sekolah saya kami biasanya merangkul ataupun mengundang wali murid dan komite sekolah untuk merancang program yang akan diterapkan di sekolah. Hal ini sangat membawa pengaruh yang positif karena mereka dilibatkan dan mereka memberikan dukungan untuk peningkatan mutu dan pendidikan di sekolah.
Pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara? Analisis permasalahan pendidikan, persamaan dan perbedaannya. Isi kedua artikel memiliki kaitan yang sangat erat dengan materi modul 1 studi komparatif pendidikan dasar. Modul 1 membandingkan sistem pendidikan di berbagai negara untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan solusi universal. Kemudian kedua artikel secara nyata menunjukkan bahwa kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta kualitas guru dan infrastruktur merupakan tantangan global yang juga dihadapi oleh banyak negara berkembang lainnya. Selanjutnya artikel 1.2 juga menekankan pentingnya solusi yang kontekstual. Pembangunan infrastruktur dan pelatihan guru harus mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan geografis di Indonesia. Ini sejalan dengan prinsip studi komparatif yang menekankan analisis mendalam terhadap konteks suatu daerah. Pada modul 1 membahas faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pendidikan dasar di berbagai negara. Misalnya sistem pendidikan di Jepang. Siswa SD kelas 1 sampai kelas 2 diajarkan mata pelajaran seikatsu atau kebiasaan hidup. Mata pelajaran ini bukan hanya sekedar teori, tapi mata pelajaran ini bertujuan untuk membiasakan anak hidup mandiri. Selain itu, mata pelajaran bahasa Jepang dan berhitung diberikan lebih banyak daripada mata pelajaran lainnya. Tujuannya agar siswa-siswanya memiliki kemampuan numerasi yang kuat. Berbeda dengan Indonesia yang masih banyak mengajarkan teori dan drilling soal-soal yang tidak berdampak pada kehidupan siswa. Hal ini berdasarkan data penelitian Program for International Student Assessment atau PISA yang membuktikan bahwa Indonesia berada di peringkat 68 dengan skor matematika 379, sains 398, dan membaca 371. Dari data ini dapat kita ketahui bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara maju seperti Jepang. Nah, setiap negara memiliki strategi pendidikan dan tantangan tersendiri dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tentunya tidak terlepas dari kondisi sosial, politik, dan budaya di negara tersebut. Khusus Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, sebaiknya mengadopsi sistem pendidikan dari negara-negara maju ini dan mengambil hal-hal positif untuk diterapkan dalam pendidikan kita agar mutu dan kualitas pembelajaran semakin meningkat. Tapi dengan tetap memegang teguh prinsip dan nilai-nilai budaya sebagai identitas bangsa. Demikian pendapat saya tentang analisis artikel dan modul 1 pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar. Kali ini kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.